tugas kelompok lagi. Materi kita apa? Nih, brand dan storytelling bisnis. Mari kita bahas. Pasti kalian tahu logo-logo ini kan? Bahkan mungkin tanpa melihat namanya. Bayangkan kalau kalian punya dua produk dengan kualitas yang hampir sama. Yang satu dikenal banyak orang, punya ciri khas yang kuat, dan selalu diingat pelanggan. Sementara yang satu lagi mungkin bagus, tapi sulit dikenali dan mudah terlupakan. Nah, pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya ada pada bagaimana sebuah brand membangun identitas, menyampaikan cerita, dan menciptakan hubungan dengan konsumennya. Di era digital seperti sekarang, orang tidak hanya membeli produk karena fungsi atau kualitasnya, tetapi juga karena cerita, nilai, dan pengalaman yang diberikan oleh sebuah brand. Karena itu, kali ini kita akan membahas bagaimana branding dan storytelling menjadi strategi penting yang membantu sebuah bisnis dikenal, dipercaya, dan diingat oleh banyak orang. Branding adalah proses membangun identitas, citra, dan persepsi suatu produk, jasa, atau perusahaan di bidang masyarakat. Banyak orang menganggap branding hanya sebatas logo atau nama merek saja, padahal branding itu mencakup keseluruhan pengalaman yang dirasakan konsumen dalam sebuah brand. Menurut Kotler, branding merupakan nama, simbol, tanda, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan suatu produk dari produk pesaing. Sementara itu, Landa menjelaskan bahwa branding juga mencakup citra, karakter, kredibilitas, dan persepsi yang terbentuk dalam pikiran konsumen. Karena itu, branding berfungsi untuk membangun kepercayaan, menciptakan pembeda dari kompetitor, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Contohnya nih, ketika kita melihat logo Apple atau Nike, kita langsung mengenal brand tersebut tanpa perlu membaca penjelasan panjang. Nah, itulah salah satu hasil dari branding yang kuat. Nah, kalau branding adalah identitas sebuah brand, lalu apa saja yang membentuk identitas tersebut? Setelah memahami branding, kita masuk ke elemen identitas brand. Elemen identitas brand adalah unsur-unsur yang membentuk ciri khas sebuah merek sehingga mudah dikenali oleh konsumen. Elemen pertama adalah logo. Logo merupakan simbol visual yang mewakili identitas dan karakter sebuah brand. Elemen kedua adalah warna. Warna dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap sebuah merek. Misalnya, warna biru sering dikaitkan dengan profesional dan terpercaya. Elemen ketiga adalah tipografi atau jenis huruf. Pemilihan font dapat mencerminkan karakter sebuah brand, apakah formal, modern, santai, atau elegan. Selain itu, terdapat elemen visual lain seperti ikon, ilustrasi, gambar, hingga musik yang digunakan secara konsisten. Kunci utama dari identitas brand adalah konsistensi. Semakin konsisten sebuah brand menggunakan identitasnya, semakin mudah pula brand tersebut diingat oleh konsumen. Tapi identitas saja belum cukup. Brand juga perlu punya cerita agar lebih dekat dengan konsumen. Storytelling bisnis adalah strategi komunikasi yang menggunakan cerita untuk menyampaikan identitas, nilai, visi, dan pesan sebuah merek kepada audiens. Nah, melalui storytelling, sebuah brand tidak hanya menjual produk, tetapi juga menyampaikan cerita yang memiliki makna bagi konsumen. Storytelling memiliki beberapa peran penting. Yang pertama adalah membangun identitas dan karakter merek. Yang kedua adalah menciptakan hubungan emosional dengan konsumen. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Nah, agar efektif, storytelling harus memiliki 4 unsur utama, yaitu autentisitas, relevansi, emosionalitas, dan kohensivitas. Misalnya, sebuah brand kopi menceritakan perjuangan petani lokal dalam menghasilkan kopi berkualitas. Cerita tersebut dapat membuat konsumen merasa lebih dekat dengan brand dibandingkan hanya memiliki promosi produk biasa. Supaya cerita tersebut lebih mudah dipahami, biasanya digunakan struktur narasi tertentu.
Dalam storytelling terdapat struktur narasi yang membangun cerita menjadi lebih jelas dan lebih menarik. Nah, struktur pertama adalah eksposisi atau pengenalan. Pada tahapan ini, brand memperkenalkan siapa mereka, bagaimana mereka berdiri, dan apa tujuan mereka. Nah, struktur kedua adalah konflik atau tantangan. Bagian ini menjelaskan masalah brand dihadapi oleh penerima konsumen atau brand. Struktur ketiga adalah resolusi. Pada tahapan ini, brand hadir sebagai solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Contohnya, sebuah UMKM kopi didirikan untuk membantu petani lokal. Permasalahannya adalah petani kesulitan menjual hasil panennya. Kemudian, UMKM tersebut hadir sebagai solusi dengan membantu pemasaran kopi langsung kepada konsumen. Melalui struktur ini, cerita brand menjadi lebih mudah dipahami dan diingat oleh audiens. Tapi cara menyampaikan cerita juga tidak boleh sembarangan. Disinilah peran tone of voice. Tone of voice adalah gaya bahasa yang digunakan sebuah brand dalam berkomunikasi. Tone of voice berfungsi untuk menunjukkan karakter dan kepribadian brand sehingga berbeda dari kompetitor. Ada beberapa jenis tone of voice yang umum digunakan. Yang pertama adalah profesional, yaitu formal dan informatif. This is QLED 8K. This is the TV that has reinvented TV. This is guts, immaculate design. This is rethinking the rules. Gaming with no lag. Day or night, this TV handles everything. This is perfection. I get that all the time. Oh no, I meant the... Never mind. Yang kedua adalah friendly atau ramah, yaitu hangat dan mudah dipahami. Hai Besti, pernah gak sih kamu ngalamin hal kayak gini? Gak punya waktu urus kulit sendiri, jadi penuaan dini deh. Nih, pakai Hana Sweet Bubble Gel and Barrier Serum. Serum matching satu ini gak tenang karena jerawatan. It's okay, ada Hana Sweet Acne and Mini Pore Serum hempas jerawat. Yang ini, stres pulang kerja dan terpapar polusi. Ups, Hana Sweet Bright and Barrier Serum siap pancarin lagi cerahmu. Hana Sweet Power Serum dengan 8 varian untuk permasalahan kulit perempuan Indonesia. Hati dan pribadilah yang mencerminkan cantik sejati kita. Kalau kulit cantikmu, biar Hana Sweet aja yang handle. Sahabat kulit cantikmu. Ketiga adalah inspiratif, yaitu memberikan motivasi dan semangat. Setiap impian membutuhkan perjuangan. Seperti kata motivator, hasil tak akan mengkhianati usaha. Meskipun kenyataan tak selalu sesuai dengan harapan. Silahkan jika pakai JNE, nanti ongkirnya kami tanggung dan kami ganti bayar. Bukan orang Indonesia namanya kalau tak bisa mengambil hikmah di setiap musibah. Gas terus, semangat kreativitasnya. Semangat! Bagi kami, bisnis tak melulu soal keuntungan, melainkan bagaimana kami bisa berbagi kebahagiaan melalui pelayanan terbaik bagi pelanggan. Kok cepet mas? Sintayong? Seperti JNE, 33 tahun terus berbenah, pantang menyerah, berkontribusi nyata untuk Indonesia. JNE, Connecting Habits. Keempat adalah santai, yaitu tidak kaku dan lebih dekat dengan audiens muda. Jumat sore ini kita akan bahas staycation lah. Jumat staycation hemat. Tiap Jumat staycation hemat Traveloka. Ingat staycation hemat. Ingat tiap Jumat staycation ada diskonnya. Staycation diskon sampai 50%. Pesan di jam 7 sampai 12 malam. Staycation hemat hanya di Traveloka. Nah, pemilihan tone of voice harus disesuaikan dengan target audiens dan identitas brand. Selain itu, tone of voice harus digunakan secara konsisten agar audiens lebih mudah mengenali karakter sebuah brand. Selain cara berbicara, brand juga perlu menciptakan hubungan emosional dengan konsumennya. Emotional branding adalah strategi bertujuan membangun hubungan emosional antara brand dan konsumen. Dalam emotional branding, konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli pengalaman, perasaan, dan nilai yang ditawarkan oleh brand. Terdapat 3 komponen utama emotional branding. Yang pertama, relationship atau hubungan yang baik antara brand dan konsumen. Kedua adalah sensor experience atau pengalaman melalui panca indera seperti visual, suara, aroma, atau rasa. Ketiga adalah imagination, yang yaitu kemampuan brand menciptakan kesan atau makna tertentu dalam benak konsumen.
Tujuan emotional branding adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun kepercayaan, menciptakan loyalitas, dan memperkuat cipta merek mereka. Ketika konsumen memiliki ketertarikan emosional dengan sebuah brand, mereka cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikannya kepada orang lain. Kira-kira brand apa yang langsung terlintas di pikiran kalian? Nah, kalau brand itu langsung terlintas di pikiran kalian, berarti branding mereka itu berhasil. Kalau diperhatikan, hampir semua brand besar dikenal hari ini bukan hanya untuk menjual produk. Mereka memiliki identitas yang jelas, cerita yang menarik, cara berkomunikasi yang konsisten, dan mampu membangun hubungan emosional dengan konsumennya. Itulah mengapa branding bukan sekedar logo atau desain yang menarik. Branding adalah bagaimana sebuah brand ingin dikenal, diingat, dan dirasakan oleh audiensnya. Melalui identitas brand, storytelling, struktur narasi, tone of voice, dan emotional branding, sebuah bisnis dapat menciptakan pengalaman yang lebih bermakna, serta membangun loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Jadi, setelah melihat berbagai elemen yang membentuk sebuah brand, kita bisa memahami bahwa keberhasilan sebuah brand tidak hanya ditentukan oleh produk yang dijual, tapi juga bagaimana brand tersebut mampu menciptakan kesan, membangun kepercayaan, dan menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi konsumennya. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan gambaran tentang pentingnya branding dan storytelling dalam dunia bisnis. Halo, saya Kipra. Dan saya Muhammad Atar Fajri. Saya Sri Dewi Mulyani. Saya Syahrani Mahadeo Kamase. Dan itu saja materi dari kelompok kami. Bye-bye. Dalam kepalamu ribuan memori, mana yang membuatku seperti hari ini. Sini kota. Kelompok terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi teruslah kau percayalah dunia tak selamanya. Segampang itu biar bareng. Tersebut Karya wisata liburan berkali dari mama dan papa karena berhasil naik kelas. Kikuk. Udah kelihatan. Tapi identitas saja belum cukup. Brand juga perlu. Semakin tenggelam jadi. Tidak, sudah disebut semua, sudah disebut bertiga itu. Dan cukup membenarkan kalau kalian langsung iya, berarti brand itu berhasil. Kira-kira apa yang terlintas kepala? Kenapa? apa dulu kata kamu? Nah, apa itu juga grogi? Excited. Gini,